Yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felis Munir Lestiana, NPM 181106037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang imunologi sebagai tugas kelompok mata kuliah mikrobiologi. Baiklah, yang pertama adalah tentang imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh baik hewan maupun manusia dari serangan patogen. Patogen sebagian besar berupa virus, bakteri, protista, dan fungi. Kemudian pertahanan hewan yang paling dasar melawan patogen adalah dengan penghalang atau yang disebut dengan barrier, yang fungsinya untuk mengidentifikasi partikel-partikel dan sel-sel asing. Kemudian ada dua strategi umum dalam pengenalan molekuler sebagai dasar sistem kekebalan tubuh, yaitu kekebalan bawaan atau yang disebut dengan innate immunity dan kekebalan yang diperoleh atau yang disebut dengan acquired immunity. Kemudian selanjutnya ada fungsi sistem imun. Fungsi sistem imun sendiri antara lain: yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit yang menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme asing, kemudian memperbaiki sel yang rusak, kemudian mengenali dan menghilangkan sel abnormal seperti bakteri, patogen, dan virus. Kemudian, sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang seimbang, yang dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Kemudian respon imun. Respon imun antara lain terdiri: yang pertama, deteksi dan mengenali benda asing; kedua, komunikasi dengan sel lain untuk berespon rekrutmen; kemudian adanya bantuan dan koordinasi respon destruksi atau supresi penginvasi. Kemudian selanjutnya komponen imunitas. Komponen imunitas pada sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif adanya beberapa perbedaan. Yang pertama, pada sistem imun bawaan respon tidak spesifik, sedangkan pada sistem imun adaptif respon spesifik patogen dan antigen. Kemudian pada sistem imun bawaan eksposur menyebabkan respon maksimal sagara, sedangkan pada sistem imun adaptif perlambatan waktu antara eksposur dan respon maksimal. Kemudian pada sistem imun bawaan komponen imunitas seluler dan respon imun humoral, sedangkan pada komponen sistem imun adaptif komponen imunitas seluler dan respon imun humoral. Kemudian pada sistem imun bawaan tidak ada memori imunologikal, sedangkan sistem imun adaptif eksposur menyebabkan adanya memori imunologikal. Kemudian pada sistem imun bawaan ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan, sedangkan pada sistem imun adaptif hanya ditemukan pada Gnatostomata. Selanjutnya adalah limfosit. Sel sistem imun adaptif adalah tipe spesial leukosit yang disebut limfosit. Sel B dan sel T adalah tipe utama limfosit dan berasal dari sel batang hematopoietik pada sumsum tulang. Kemudian pada sel T, sel pembunuh berwarna biru, kemudian sel target berwarna merah muda. Pada saat sel pembunuh dan sel target terjadi kontak permukaan, granula target akan menginfeksi sel target, kemudian sel target akan mati. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinisa Fitri dengan NPM 1811060431. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan yaitu tentang gangguan pada imunitas. Jadi gangguan pada imunitas ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, defisiensi imun, autoimunitas, dan hipersensitivitas.
Defisiensi imun adalah salah satu gangguan imunitas di mana sistem kekebalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena satu atau lebih komponen sistem imun itu tidak aktif. Nah, kemudian sistem defisiensi imun ini dibagi menjadi dua, yaitu defisiensi dari resistensi yang non-spesifik dan defisiensi pada respons imun yang spesifik. Defisiensi dari resistensi yang non-spesifik adalah cacat fungsi neutrofil, abnormalitas sistem komplement, dan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Defisiensi pada respons imun yang spesifik dibagi menjadi dua lagi, yaitu imunodefisiensi primer dan sekunder. Imunodefisiensi primer yaitu imunodefisiensi yang kongenital, bukan hasil dari suatu penyakit yang lainnya. Ini merupakan penyakit bawaan, yaitu disebabkan karena cacat terutama pada fungsi limfosit B, yaitu contohnya agamaglobulinemia tipe Burton. Terus cacat terutama pada fungsi limfosit T, yaitu sindroma di George. Selanjutnya cacat campuran fungsi limfosit T dan B, yaitu sindroma Wiskott-Aldrich. Imunodefisiensi sekunder. Ini merupakan penyakit sebagai akibat dari penyakit lainnya, seperti umur, trauma, atau pengobatan. Contohnya itu kayak AIDS, terus gagal ginjal akut, terus infeksi akut, lalu ada sarkoidosis, dan lain-lainnya. Penyebab defisiensi imun yaitu defek genetik, obat atau toksin, penyakit nutrisi dan metabolis, terus kelainan kromosom. Kemudian autoimunitas adalah penyakit yang disebabkan akibat sistem imun atau kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh sendiri. Nah, atau responnya terlalu aktif menyebabkan sistem imun ini salah dalam menilai sel sehat sebagai benda asing. Nah, kemudian penyakit ini contohnya rematik, di mana rematik ini merupakan radang sendi yang tubuh penderitanya menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga antibodi menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan nyeri. Terus lupus ini di mana tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada jaringan di seluruh tubuh seperti ginjal, paru-paru, saraf, dan lain-lainnya. Kemudian diabetes mellitus, yaitu antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol kadar gula darah di pankreas. Yang terakhir, hipersensitivitas, yaitu respon imun yang merusak jaringan tubuh sendiri, di mana keabnormalan sistem imun atau sistem imun tidak aktif. Nah, hipersensitivitas ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Tipe ini sama dengan alergi dan bisa disebut reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Reaksi ini melibatkan sejenis antibodi yang disebut imunoglobulin E. Senyawa ini akan melepaskan histamin yang kemudian bisa memicu reaksi alergi ringan hingga berat seperti anafilaksis, kemudian asma, yaitu urtikaria atau biduran, dan lain-lainnya. Kemudian hipersensitivitas tipe 2, di mana sel tubuh yang normal
secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G. Contoh dari reaksi hipersensitivitas jenis ini adalah anemia hemolitik autoimun dan penyakit Hashimoto. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 3, yaitu reaksi hipersensitivitas jenis ini disebut juga penyakit kompleks imun, yaitu ketika antibodi dan antigen atau unsur penyebab produksi antibodi akan bergabung menjadi suatu komponen dan beredar dalam darah atau jaringan tubuh. Kompleks imun ini kemudian memicu respons peradangan tubuh dan bisa terdeposit pada pembuluh darah di berbagai organ. Jika tertanam pada ginjal, dapat menyebabkan peradangan ginjal. Contoh penyakit ini yang lainnya yaitu lupus. Kemudian reaksi hipersensitif tipe 4. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Karena reaksi ini relatif lebih lama dibandingkan dengan reaksi sebelumnya. Tipe-tipe sebelumnya maksudnya. Berbeda dengan tipe lainnya yang sama, antibodi berperan utama dalam tipe ini. Sejenis sel darah putih yang disebut sel T berperan dalam berperan dan menyebabkan reaksi alergi. Tanda-tanda sistem imun tubuh yang buruk yaitu infeksi yang tak kunjung sembuh, munculnya daging jadi tumor atau sel kanker, terus infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis, dan terakhir penyembuhan penyakit yang lambat. Pengenalan dan pertahanan. Jumlah mikroorganisme di lingkungan kita tidak terhitung banyaknya. Agen-agen penginfeksi atau patogen ditularkan melalui kontak fisik. Patogen dapat menyebabkan kerusakan hebat pada tubuh jika mereka memperbanyak diri. Tubuh kita dilindungi dari infeksi oleh beberapa mekanisme. Perlindungan permukaan secara efektif menghambat masuknya patogen dalam tubuh. Membran mukosa mengeluarkan sekresi yang menyelubungi bakteri. Dalam bronkus, materi asing diangkut keluar silia. Jika agen-agen penginfeksi berhasil menembus pelindungan luar, misalnya akibat luka bakar atau cedera kulit, sistem kekebalan pun teraktivitas. Kekebalan adaptif, kekebalan dapatan. Hanya beberapa patogen penyusun ke dalam tubuh yang diberi label oleh protein sistem komplement. Patogen lainnya menghindari kontrol tersebut. Oleh karena itu, molekul adaptor yang lebih spesifik diperlukan untuk memerangi patogen ini. Sistem kekebalan tubuh mamalia dapat menghasilkan antibodi untuk melawan hampir semua molekul permukaan yang ditemukan pada patogen. Zat yang menyebabkan produksi antibodi disebut antigen. Antibodi dihasilkan oleh sel-sel darah putih terspesialisasi setelah berhasil memerangi infeksi. Sistem kekebalan adaptif tidak kembali ke posisi awal. Baik, selanjutnya adalah pembentukan antibodi dan antigen. Sebelumnya, saya akan membahas satu persatu. Antigen adalah substansi kimia atau protein makromolekul dan polisakarida yang mampu merangsang sistem imun atau kekebalan baik secara seluler maupun humoral untuk menimbulkan respon spesifik. Nah, antigen ini mempunyai dua ciri penting yaitu sebagai imunogenitas, yaitu kemampuan untuk memicu pembanyakan antibodi dan limfosit spesifik. Terus yang kedua yaitu reaktivitas, yaitu
kemampuan untuk bereaksi dengan limfosit yang teraktivasi dan antibodi yang dilepaskan oleh reaksi kekebalan. Antibodi adalah protein globulin khusus yang dibentuk sebagai respon terhadap suatu antigen dan secara spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Terdapat 5 jenis antibodi, yaitu imunoglobulin M, G, E, A, dan D. Imunoglobulin M yaitu berperan sebagai reseptor permukaan sel B dan disekresi pada tahap awal respon sel plasma. Yang kedua, imunoglobulin G yaitu imunoglobulin yang banyak di tubuh dan darah, diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. Lalu imunoglobulin E yaitu melindungi tubuh dari infeksi parasit dan mirip mediator pada reaksi alergi. Lalu imunoglobulin A ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, pernapasan, dan perkemihan. Lalu yang terakhir, imunoglobulin D terdapat pada banyak permukaan sel B, menganalisis antigen pada sel B. Respon tubuh terhadap antigen dibagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral melibatkan antibodi dan berperan menghadapi antigen yang bersifat larut. Yang kedua yaitu imunitas seluler, yaitu melibatkan sel-sel limfosit dan berperan menghadapi antigen yang terdapat pada permukaan sel. Nah, pembentukan antibodi dan antigen. Di gambar di atas terdapat sel B. Sel B itu di permukaannya terdapat antigen reseptor. Antigen reseptor ini berguna untuk mengikat satu atau beragam jenis antigen. Terus di gambar juga terdapat patogen. Patogen itu merupakan agen infeksius atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Nah, mikroorganisme ini terdiri dari antigen dan epitop. Nah, kemudian antigen ini akan berikatan dengan antigen reseptor dan menghasilkan antibodi. Namun, limfosit tidak serta-merta merespon antigen baru secara langsung. Pada awalnya, antigen harus diproses terlebih dahulu dan disajikan kepada limfosit oleh antigen presenting cell. Sel B ini akan dirangsang oleh antigen. Jadi nanti antigen ini akan berikatan dengan reseptor antigen. Sebagian besar sel B ini nanti berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sebagiannya lagi menjadi sel memori. Nah, yang menjadi sel plasma ini kemudian akan menghasilkan antibodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deneka Putri, NPM 1811060300 dari kelompok 7. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu mengenai sistem komplement di dalam sistem imun. Sistem komplement merupakan sistem yang akan membantu antibodi atau sel fagotik untuk membersihkan patogen di dalam tubuh. Komplement merupakan bagian dari sistem imun non-spesifik atau innate immune system, tetapi dapat juga berperan dalam sistem imun spesifik yang setiap waktu dapat diaktifkan kompleks imun. Istilah komplement merujuk pada kemampuan protein tersebut untuk mengkomplementasikan atau menggabungkan efek-efek komponen-komponen yang lain dari sistem imun, misalnya antibodi. Dalam arti lain, yaitu sistem komplement merupakan sejumlah protein yang berfungsi dalam menjaga tubuh dari antigen dengan cara non-spesifik. Dapat dikatakan sebagai enzim serum yang dapat menyebabkan lisis atau pemecahan sel. Dalam keadaan normal, sistem komplement tidak aktif. Jalur sistem komplement akan aktif jika ada antigen secara kaskade.
Selanjutnya yaitu pengaruh komplement. Pengaruh komplement terhadap sistem imun itu ada 3. Yang pertama yaitu dalam melisis sel atau memecah sel. Kemudian yang kedua itu dalam produksi mediator yang berperan dalam inflamasi dan menarik sel fagotik. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan respon imun yang diperantarai antibodi. Protein komplement disintesis terutama oleh hepar atau sel fagotik. Nah, sel komplement dalam sistem imun ini memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai lisis, kemudian sebagai opsonisasi, sebagai aktivasi respon inflamasi, dan clearance kompleks imun. Lisis ini ya tadi dia pemecahan sel, kemudian opsonisasi yaitu pelapisan antigen oleh antibodi komplement atau fibronektin yang berfungsi untuk memudahkan fagosit. Kemudian dia juga berfungsi dalam aktivasi respon inflamasi dan clearance kompleks imun. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit karena di PowerPoint tidak ada. Di sistem komplement itu terdapat beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur alternatif ini. Prosesnya yaitu C3b berikatan ke permukaan mikroba. Kemudian, akibat penguraian C3 di awal terjadi pelekatan faktor B pada C3b. Kemudian, ada faktor D yang menguraikan faktor B menjadi BA dan BB di mana BB akan berikatan sementara BA lepas dari C3b. Kemudian, kompleks C3b-BB membentuk C3 konvertase. C3 konvertase menguraikan C3 menjadi C3A dan C3b, kemudian C3b ikut berikatan ke kompleks C3b-BB sehingga terbentuklah C5 konvertase yang akan menguraikan C5. C5 lepas dan C5 menempel di permukaan mikroba. C5 akan menginisiasi pembentukan MAC atau Membrane Attracting Complex dengan memanggil C6 dan C9. Kemudian, pembuatan pori besar di sel mikroba sehingga sel menjadi lisis. Jalur kedua yaitu jalur klasik. Prosesnya yaitu terjadi pembentukan kompleks antigen antibodi terlarut. Kemudian, C1 melekat ke regio konstan antibodi atau IgG di mana ada C1Q, C1R, dan C1S. C1Q akan mengikat ke regio konstan antibodi. C1R atau enzim protase mengaktifasi C1S. C1S atau enzim protease akan membelah C4 dan C2. C4 menjadi C4A dan C4B, sementara C2 menjadi 2A dan 2B. Selanjutnya terjadi penggabungan C4B dan 2A menjadi C4B2A sehingga membentuk C3 konvertase. C3 konvertase akan menguraikan C3, kemudian selanjutnya C3 terurai menjadi C3A, dia akan menginduksi neutrofil, dan C3B menempel di permukaan mikroba. C3B berikatan ke permukaan mikroba bersama dengan C3B sebelumnya dan menempel ke kompleks C4B2A. Hasil penguraian oleh enzim protease membentuk C5 konvertase. C5 konvertase menguraikan C5 menjadi C5A, menginduksi perubahan pembuluh darah dan C5b. C5b akan menginduksi pembuatan MAC atau Membrane Attracting Complex. Kemudian selanjutnya pembentukan itu akan mengundang C6, C7, C8, dan C9. Kemudian pembuatan pori besar di sel mikroba sehingga sel menjadi lisis. Jalur yang terakhir atau jalur yang ketiga yaitu jalur lektin. Sama dengan jalur klasik tadi, di mana perbedaannya bahwa dalam jalur lektin membutuhkan MBL atau Mannose Binding Lectin untuk mengikat manosa di permukaan sel. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan hypersensitivitas dengan sistem imun. Hypersensitivitas termasuk dalam penyakit autoimun. Autoimun adalah respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan oleh kegagalan mekanisme normal yang berperan mempertahankan self tolerance sel B, sel T, atau keduanya. Potensi autoimun ditemukan pada semua individu oleh karena limfosit dapat mengekspresikan reseptor spesifik untuk banyak antigen. Atau bisa dengan arti lain, hypersensitivitas yaitu merupakan respon imun yang berlebih atau menyimpang yang dapat menyebabkan cedera atau patologi. Kemudian bisa juga diartikan sebagai suatu respon antigen yang berlebih yang terjadi pada individu yang sebelumnya telah mengalami suatu sensitisasi dengan antigen. Nah, di dalam
hypersensitivitas pada sistem imun itu terdapat 4 klasifikasi, yaitu yang pertama tipe 1 atau immediate hypersensitivity, kemudian yang kedua yaitu tipe 2 atau antibody mediated, yang ketiga yaitu immune complex mediated, dan yang keempat yaitu T-cell mediated. Hypersensitivity yang pertama yaitu tipe 1 merupakan jenis patologi yang disebabkan oleh pelepasan mediator-mediator sel mass. Nah, hypersensitivity ini tergantung pada IgE. Kenapa dia diberi nama hypersensitivitas? Karena dia mempunyai mediator-mediator inflamasi yang dengan cepat dapat menimbulkan suatu respon yang merugikan bagi tubuh. Prosesnya yaitu sebagai berikut. Nah, ketika ada alergen masuk ke sistem pernapasan lalu berhasil menembus mukosa, maka alergen tersebut akan difagosit atau dimakan oleh sel dendrik. Nah, sel dendrik ini merupakan sel yang berasal dari APC atau antigen presenting cell. Nah, kemudian alergi yang masuk ini bukan hanya akan difagosit oleh sel dendrik, tetapi juga oleh sel B. Lalu, sel TH2 akan mengekspresikan sitokin, yaitu IL-4 atau interleukin. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat yang warna hijau itu adalah sel B, kemudian yang biru itu merupakan sel TH2. Jadi sel TH2 itu akan mengsekresikan sitokin, yaitu berupa IL-4 atau interleukin 4 ke dalam sel B, yang akan menstimulasi sel B ini menjadi sel plasma yang memproduksi IgE spesifik untuk alergen tersebut. Nah, kemudian IgE yang dihasilkan tadi akan menempel pada reseptor for IgE yang berada di permukaan sel mass. Nah, terikatnya pada sel mass ini disebut dengan sensitisasi, yaitu merupakan keadaan dalam sel mass sudah dilapisi oleh IgE yang sudah siap kapanpun teraktivasi ketika alergen kembali masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi itu ketika ada alergen masuk lagi ke dalam tubuh kita, secara otomatis IgE ini akan teraktivasi sendiri dan mengeluarkan granul-granul yang ada di dalam sel mass. Nah, granul yang keluar tadi itu mengandung banyak mediator-mediator, yaitu ini gambarnya aminovasoaktif, yaitu histamin. Vasoliditasi, vaso itu merupakan vaskular, dilatasi itu melebar, yaitu pelebaran sel pembuluh darah. Kemudian histamin ini dapat meningkatkan permeabilitas vaskular, kemudian kontraksi otot polos, dan juga meningkatkan sekresi mukus. Aminovasoaktif selanjutnya yaitu faktor komotaktik, yaitu neutrofil dan basofil. Kemudian yang selanjutnya yaitu asam proteoglikan berupa heparin dan kondroitin sulfat, tetapi yang paling berperan di sini yaitu histamin. Nah, saya akan menambahkan tipe-tipe selanjutnya yaitu tipe 2, 3, dan 4 karena di PPT tidak ada, jadi saya akan menambahkan. Yang pertama yaitu tipe 2 atau antibody mediated. Merupakan proses yang dimediasi antibody di mana antibody IgG dan IgM diarahkan terhadap antigen pada sel, seperti sirkulasi sel darah merah atau bahan ekstraseluler seperti membran basal. Ini akan menyebabkan lisis sel, kekurangan jaringan atau hilangnya fungsi mekanisme. Nah, mekanismenya yaitu produksi IgG, IgM akan mengikat antigen pada sel target atau jaringan. Kemudian, sel target tersebut akan difagosit atau dilisis sel dengan mengaktifasi komplement atau reseptor VC dengan pemanggilan leukosit. Kemudian selanjutnya yaitu tipe 3 atau immune complex mediated. Tipe ini terjadi ketika ada akumulasi kompleks imun atau kompleks antigen antibody yang belum cukup dibersihkan oleh sistem imun bawaan, sehingga menimbulkan respon inflamasi dan gaya tarik leukosit. Reaksi semacam ini dapat berkembang menjadi penyakit kompleks imun. Nah, mekanisme dari tipe 3 yaitu yang pertama, pengendapan kompleks antigen antibody. Kemudian, pengendapan ini akan mengaktifasi komplement pemanggilan leukit oleh produk komplement dan reseptor VC. Kemudian, akan terjadi pelepasan enzim dan molekul toksik lainnya. Tipe terakhir yaitu tipe 4 atau T-cell mediated. Mekanismenya yaitu limfosit T yang diaktifasi akan mengalami pelepasan sitokin.
peradangan, dan aktivasi makrofag. Nah, untuk memudahkan kita membedakan tipe-tipe hipersensitivitas ini, yaitu tipe 1, 2, 3, dan 4, perbedaannya, saya sudah menyiapkan tabel, yaitu ini. Nah, teman-teman bisa catat atau bisa hafalin tabel ini. Nah, baiklah, selanjutnya yang terakhir, yaitu hal-hal yang bisa membangkitkan sistem imun tubuh secara alami dan buatan. Yaitu, yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah untuk menjaga dan meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, cukupi istirahat, hindari stres, kemudian rutin berolahraga, dan hindari rokok dan alkohol. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.